Halo teman-teman Akademi Edu Kreator, ketemu lagi dengan gua Koy di video apa? Video apa? Video apa sih? Video cara membuat ide kreatif. Aduh, lupa sama judulnya. Ya pokoknya kan ada 3 tahap tuh. Cari, kurasi, buat. Ingat ini bagannya. Nah, cari ada di video pertama, kurasi ada di video kedua. Ini yang ketiga. Buat. Maksudnya kita lihat aja. Jadi gimana nih kalau input udah kita cari, udah kita kumpulin, udah kita kurasi, gimana cara buatnya? Oke, langsung aja. Ya jadi buat ini ya, lu mengeksekusi input-input yang udah lu cari dan lu kurasi tadi kan. Ya di sini lu tentuin mau dijadiin jenis konten kayak apa nih input-input tadi nih. Karena pada dasarnya semua input, semua ide bisa dijadiin berbagai macam jenis konten. Nah tugas kita itu adalah cari konten mana yang paling cocok. Nah kan jenis-jenis konten ini banyak nih, jadi ingat siapin catatan lu, kita telisik satu-satu. Telisik anjir. Bahasa gua telisik, tua. Pertama, tutorial. Ini udah jelas ya, namanya juga tutorial ya. Pasti ngejelasin cara bagaimana atau step by step dalam melakukan sesuatu. Contohnya kayak tutorial menginstal software, tutorial cara buka galon aqua, atau tutorial cari ide kreatif. Dan mikir aja ada tutorialnya sekarang ya. Nah, memberikan tips atau cara praktis juga bisa ditonton banyak orang. Karena pada umumnya manusia itu selalu mencari shortcut, jalan pintas, agar apa yang dia kerjakan itu bisa lebih efisien dan hasilnya maksimal. Kalau lu masih sekolah, kali lu bisa mulai dengan tips-tips yang deket sama lingkungan lu atau diri lu. Kayak tips ngasih nilai ulangan jelek ke orang tua. Nah, tuh. Itu horor loh, suka bingung kan gimana ngasihnya, padahal kertas ulangan itu harus ditanda tangan. Wah, itu pressure banget. Kalau enggak ya tips yang dibutuhin hampir semua umur lah. Tips stalking IG mantan tanpa kepencet like. Penjelasan simple. Hal-hal yang sulit dijelaskan dengan sederhana dan cepat. Ini biasa ada aja nih yang ngejok. Kalau perasaan dia termasuk sulit dijelaskan nggak bang? Ya pokoknya hal-hal yang terasa panjang dan membosankan lah ternyata bisa kita bikin simple dan menarik ya, intinya sih itu. Contohnya kayak sejarah kemerdekaan Indonesia dalam 5 menit. Pendek tapi orang dapat poin-poin pentingnya. Kronologi. Nah ini kita harus ingat kalau manusia ini adalah makhluk yang pengen tahu, kepoan. Pokoknya pengen tahu secara detail dan jelas kronologi terhadap sebuah peristiwa kan. Nah ini adalah celah yang harus dimanfaatkan oleh konten kreator. Dan terbukti konten tentang kronologi ini banyak ditonton orang-orang loh. Karena orang tuh suka pengen tahu ini awalnya gimana sih bisa sampai kayak gini, ya kan? Lu juga gitu kan? Nah ini kenapa akun-akun kayak lambe-lambean gitu selalu rame ya? Ini karena mereka pinter banget dalam ngasih kronologi-kronologi yang bikin orang makin penasaran. Ya walaupun akhirnya kronologi yang diangkat adalah kronologi yang nggak penting ya banyaknya ya. Sensasi doang. Ya gimana? Orang kita tertariknya sama beginian? Nah itu tugas lu buat ngebikin orang-orang tuh jadi tertarik sama kronologi-kronologi sejarah dunia. Atau proses-proses di biologi. Bisa, lu pasti bisa. Bisa. Gila ngasih beban gua. Perbandingan. Ya jadi konten yang menjelaskan antara perbandingan dua buah objek atau lebih nih pokoknya ya. Ada yang dibandingin lah. Nah ini bisa masuk ke konten apapun loh. Lu mau bahas sejarah bisa, lebih kejam Hitler atau Mussolini. Lu mau bahas kuliner juga bisa, lebih enak kulit ayam KFC, McD apa Sabana. Penonton nanti pasti bakal komen tuh, favorit mereka yang mana. Nah lu tinggal nonton tuh, viewer pada perang komen di situ, ramai konten lu like. Misteri. Ini jenis konten yang suka bikin kita super penasaran dan pengen nonton. Tontonan konten yang bisa membantu kita mendapatkan jawaban dari salah satu rahasia dunia. Waduh. Risetnya memang harus dalam banget biar nggak salah, tapi sekalinya jadi biasanya bakal jadi konten yang asik buat ditonton. Karena pada dasarnya manusia suka mencari tahu hal-hal yang mereka nggak tahu. Contoh kontennya bisa jadi kayak makhluk-makhluk apa aja yang hidup di dasar samudra. Masih misteri kan, masih jarang yang tahu loh itu loh. Atau kenapa pantai utara kalah pamor sama pantai selatan. itu misteri loh. Padahal pantai selatan kan cerita-cerita lebih horor, tapi kenapa malah lebih rame ya? Itu misteri. Counter intuitive.
Kantor intuitif tuh berarti suatu fenomena yang di luar intuisi kita sebagai manusia. Biasa tuh kayak, rasanya nggak logis nih. Ini tuh kayak hal-hal di sekitar kita yang biasa kita abaikan, tapi sekali kepikiran tuh malah nggak bisa berhenti kita pikirin, karena kita penasaran. Contohnya tuh kayak, gimana burung bisa terbang sedangkan manusia nggak bisa? Itu sejarah panjangnya gimana itu? Atau bisa juga kayak, kok dia pinter tapi gua enggak? Nah kan, jadi overthinking. Nah, daripada lu kepikiran doang kan, mending lu cari tahu, lu jadiin konten. Kenapa kecerdasan manusia satu dan yang lain beda-beda? Ya lu cari apa penyebabnya, atau memang karena dunia tidak adil? Aduh, sedih. Ekstrim. Ya namanya juga ekstrim ya, berarti sesuatu yang nggak normal, sesuatu yang berbeda dari yang lain. Ya biasa kalau lu lagi mentok, lu bisa pakai cara ini sih. Cari aja poin yang ekstrim dari sesuatu yang pengen lu bahas. Biasa sih kalau konten-konten ekstrim gini nih selalu ada kata paling. Nah itu, paling. Contohnya kayak air terjun paling tinggi di dunia. Paling tinggi, ekstrim. Gue pernah pakai juga cara ini di konten gue dan lumayan ramai yang nonton. Berhasil sih. Waktu itu yang gue bahas adalah kota-kota paling berdosa di dunia. Paling berdosa, ekstrim. What if? Ya namanya juga what if ya, what if. Gimana kalau ya, jadi wajar kalau isinya juga ngayal. Biasa konten ini tuh berawal dari sebuah pertanyaan yang penuh hayalan, impossible, tapi tetap memiliki hipotesa. Contoh kontennya tuh kayak, bagaimana jika matahari tidak pernah terbit? Nah, lu bahas deh tuh, kalau matahari nggak terbit ya, tumbuhan nggak tumbuh. Kali manusia makanan utamanya kerikil. Kita nggak tahu kan, itu bisa lu bahas loh, yang penting ada hipotesanya. Bisa kemana-mana nih larinya nih jadi nih hasilnya nih. Jadi ya selamat melakukan riset dan pastikan kalau hasilnya tetap bisa lu pertanggungjawabkan. Jadi nggak cuma ngayal doang, tapi emang ada alasan kuat dari lu nya kenapa lu bikin konten ini. Oke, sekian video tentang membuat ide. Tadi kan video sebelum itu udah ada cari, kurasi, ini yang terakhir buat. Ini jadi rangkaian video dari cara membuat ide kreatif ya. Semoga bermanfaat ya, semoga penjelasan gue jelas, dan semoga setelah lu nonton video ini lu makin jago, lu makin pinter dalam membuat ide-ide kreatif. Pokoknya gue tunggu konten-konten lu, konten-konten yang bermanfaat pastinya ya. Semoga lu semua bisa jadi konten kreator yang sukses, yang bermanfaat, yang bisa mempertanggungjawabkan konten-kontennya ya. Mantap. Oke, thank you, gue Koy dari Pulang Sekolah. Dah.